Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mendukung pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang membuka ruang pengembalian Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ke Undang-Undang sebelum revisi 2019. Direktur Reformasi Birokrasi DPP PSI, Aryo Bimo, menegaskan pernyataan Jokowi perlu dibaca utuh dan berbasis fakta proses legislasi. Menurutnya, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR, bukan Presiden. Fakta konstitusionalnya jelas. Revisi UU KPK tahun 2019 berasal dari DPR. Jangan dibalik seolah-olah itu sepenuhnya kehendak pemerintah, ujar Aryo kepada wartawan, Jumat, 20 Februari 2026. Dia mengingatkan, pengusul revisi UU KPK kala itu datang dari Badan Legislasi DPR dengan 5 partai pengusul, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem. PSI menilai tidak proporsional jika saat ini ada pihak yang mengkritik pernyataan Jokowi, sementara pada proses revisi justru menjadi pengusul resmi. Dulu mengusulkan revisi, sekarang menyalahkan Jokowi. Publik berhak mempertanyakan konsistensinya, kata Aryo. PSI juga menekankan bahwa Presiden Jokowi saat itu telah mengirimkan surat Presiden, Surpres, beserta daftar inventarisasi masalah, DIM, yang memuat banyak catatan dan usulan perbaikan atas draft DPR. Namun secara konstitusional, keputusan akhir tetap berada di DPR sebagai pemegang fungsi legislasi. Selain itu, meskipun Presiden tidak menandatangani UU tersebut, undang-undang tetap sah setelah disetujui bersama DPR dan pemerintah, sebagaimana diatur pasal 20 ayat 5, UUD 1945 dan pasal 73 ayat 2, UU Desember 2011. Secara tata negara mekanismenya jelas. Tidak tepat membangun narasi seolah Presiden bisa membatalkan secara sepihak proses legislasi yang sudah disepakati, ujarnya. Dia menilai sikap Jokowi menunjukkan keterbukaan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki sistem. Dalam demokrasi, revisi undang-undang adalah proses penyempurnaan, bukan tabu. Jika ada kebutuhan memperkuat kembali KPK, PSI mendukung. Mari dibahas terbuka, tapi jangan memutarbalikkan fakta sejarah legislasi, kata Aryo. Dia pun menegaskan tetap konsisten mendukung penguatan KPK serta percepatan pembahasan RUU perampasan aset sebagai agenda utama pemberantasan korupsi. Anti korupsi bukan soal nostalgia UU lama atau baru, tapi apakah sistem membuat korupsi makin sulit atau justru makin mudah, pungkasnya. Diketahui, anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah merespon soal Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, yang merasa tidak berperan dalam revisi undang-undang RUU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada 2019 silam. Menurutnya, pernyataan Jokowi keliru. Revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah, kata Abdullah kepada wartawan, Senin, 16 Februari 2026. Politikus PKB itu pun menegaskan bahwa klaim Jokowi tak menandatangani hasil RUU KPK yang telah disahkan, tak berarti kepala negara menolak blade baru tersebut. Dia lantas mengutip bunyi pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang mengatur dalam proses perancangan suatu UU. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, kata Abdullah. Dan soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan pasal 20 ayat 5 UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden, pungkas Abdullah. Sebelumnya, usai menyaksikan laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan, Jumat, 13 Februari 2026, Jokowi merespons positif usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan marwah KPK lewat UU yang lama. Ya, saya setuju, bagus, ujar Jokowi. Namun, ia buru-buru menepis tanggung jawab atas revisi tahun 2019 dengan alasan bahwa belai tersebut adalah inisiatif legislatif. Itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Tapi saya tidak pernah tanda tangan. Dalihnya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.